Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku kaum muslimin muslimat di mana saja berada, mari sejenak kita saksikan proses belajar generasi Z atau Gen Z pada pengajian alternatif yang diinisiasi oleh Rahmat Lombok Channel dan Yayasan Mabrur Sejahtera Bersama. Izin 2 menit untuk memberikan muqaddimah. Alhamdulillah, pengajian majlis taklim begitu marak memadati musola, masjid, lapangan hingga pusat perbelanjaan. Sebuah pemandangan yang luar biasa yang patut kita syukuri. Namun perjuangan dakwah tidak boleh berhenti sampai di situ. Sasarannya jangan hanya generasi senior, para bapak-bapak dan para ibu-ibu, para mak-mak, orang tua. Kita memiliki tanggung jawab besar kepada para pemuda, khususnya generasi Z, yaitu mereka-mereka yang saat ini berusia antara 14 tahun sampai dengan 29 tahun. Jangan sampai kita kehilangan mata rantai generasi beriman ini. Mereka lahir di era digital. Bagi mereka ponsel pintar bukan sekadar alat komunikasi, melainkan pusat dari hampir seluruh aktivitas harian mereka. Di sudut-sudut kampung dan desa kerap kita temui sebagian mereka berkumpul hingga larut malam dengan HP di tangan. Tak jarang waktu belajar terabaikan, waktu istirahat terganggu, dan sholat fardu 5 waktu sehari semalam pun tidak jarang terlewatkan. Ini adalah panggilan bagi kita semua. Kita tidak bisa hanya menuntut atau menyalahkan, tetapi harus hadir, mendukung, merangkul, membimbing mereka agar taat kepada orang tua, peduli pada kewajiban, dan peka terhadap lingkungannya. Harus ada wadah alternatif untuk mereka mengaji, untuk belajar dengan pendekatan bahasa dan gaya yang relevan bagi mereka. Pendekatan yang merayu dengan apresiasi dan reward yang menuntut keikhlasan kita untuk berinfak, bersedekah, bahkan dari kocek, dari kantong kita demi menyelamatkan generasi beriman ini. Mari Rahmat Lombok Channel mengajak kita untuk menyaksikan proses tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gen Z itu suaranya itu agak lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 10 orang mengarahkan 1 juta manusia. Nah, itulah Gen Z. Rekan-rekanku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini materi kita adalah bagaimana menjadi manusia yang Bermanfaat. Wah, berkah juga iya, karena arti berkah adalah baik dan baik terus baik. Itu arti pakai berkah. Selalu dengan kebaikan dan kebaikan, itu namanya berkah. Tadi kali ini bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat, yaitu manusia yang hidup sekali, hiduplah yang berarti. Baik. Yang paling penting, nah ada kadang-kadang orang yang sholat adalah sudah pasien besar, sudah pasien balik. Nah ini jadi memang ini yang namanya sholat. Pendidikan yang pertama itu tadi orang tua kita. Nah walaupun mungkin mohon maaf, Sujud tak terlalu apa? Ruku ya sujudnya kalau bagus. Tapi kalau mau menambah baca nanti ada lagi. Apa bacanya? Subhanakallahumma rabbuna wa bihamdika Allahumma ghfirli. Bisa dibaca di ruku maupun di sujud. Atau juga subuhun kudusun rabbul malaikati wal ruh. Jadi ada sekitar 4 dari Rasulullah cara bacanya, tapi tidak pernah dengar. Maka jangan terkejut. Boleh enggak itu? Boleh, karena itu dari Rasulullah. Itu benar dari Rasulullah. Fadil Ampatullah Sagi, rekan-rekan remaja yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita bersama-sama
Yang pertama itu apabila kita minta sesuatu itu kita bisa misalkan kalau kita mau kuliah di universitas ini kita bisa diterima di situ, misal kita berdoa kepada Allah terus alhamdulillah keterima di tes terus yang kedua apabila kita tidak diterima di universitas itu kita bisa mencoba, kalau memang tidak dapat kita bisa dipilihkan universitas yang lebih baik sama Allah. Artinya tes tetap kan? Tes. Terus yang ketiga, apabila kita tidak dipenuhi misalkan permintaan kita di dunia, kita biasa mendapatnya di akhirat. Demikian pidato ini kami sampaikan, semoga bermanfaat. Diajarkan Islam itu terdiri dari tadi kan sudah kita kan tiga unsur. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Pertanyaannya apa itu iman? Apa itu? Iman Ya. beriman kepada Allah. Terus apa itu Islam? Ya, pertama Sholat, dibaca 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah bahwa tiada Tuhan dan aku bersaksi bahwa terus apa itu ihsan? Jadi ihsan adalah kamu mengerjakan Islam yang bersyariah itu karena seolah-olah kamu melihat Allah kita khusyuk. Nah, bagaimana gambarannya di waktu sholat? Kita melaksanakan sholat karena kita beriman kepada Allah. Bukan dari kita bilang Allah berarti apa saja perintahnya sholat, berpuasa. Maka sholat bagaimana cara melaksanakannya itu Islam. Kita wudhu dulu, terus terus takbir sampai dengan sujud. Nah kemudian di mana ihsan itu? Kita melaksanakan sholat itu dengan sujud, seolah-olah kita lihat Allah. Sungguh kita Tapi tidak terlihat. kita tidak akan pernah lihat. Nah, itu bentuknya, ilustrasinya yang 3 itu dalam sholat. Ini sholat, jadi di sholat itu masuk iman, masuk Islam, masuk ihsan. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian tadi sudah kita saksikan proses pembelajaran generasi Z. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilafan. Jazakumullah jazal afar wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.